Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita sekalian. Setelah itu tentu kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya cuma mengganti saja sementara Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Yusran. Beliau kurang sehat, maka sementara saya mengganti beliau, ya. Jadi saya cuma pemain pengganti saja, ya. Alhasil supaya pelajaran beliau tetap berlanjut, maka saya minta izin untuk mengajak saudara sekalian, kawan dan akhwat sekalian, untuk kita mengulang-ulang kembali ya pelajaran di kitab tauhid, ya. Sekalipun mungkin rata-rata pernah belajar kitab tauhid yang kecil, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pernah, ya? Sudah tamat? Pernah tamat? Enggak, ada yang di antara antum yang belajar kitab tauhid tamat? Enggak, ya? Itu masalah memang itu, kalau belajar tidak selesai, ya, suatu kitab tidak selesai rawan, ya. Mirip-mirip lah kata orang sekarang, ya, sekolah cuma sampai gerbang. Masalah betul itu, dan itu efeknya buruk sekali, ya. Bapak, izinkan saya sedikit bercanda. Ini hubungannya dengan pentingnya orang sekolah yang sungguh-sungguh, dan kalau bisa sampai selesai, ya. Bukan cuma jenjang stratanya, tapi materinya itu sebaiknya selesai. Ada dekat rumah saya di daerah Swiss. Saya tinggal di Swiss, sekitar wilayah Sero, Sungguh Minasa. Itu ada anak sekolah SD Sero namanya. Itu kalau setiap upacara hari Senin itu tidak pernah hadir dia, lari dia pergi. Gurunya cerdas. Yang lain anak-anak ini tidak pernah mau ikut upacara. Akhirnya sebelum hari Senin sudah ditentukan, kau nanti hari Senin jadi pemimpin upacara. Sudah, singkat cerita supaya agak cepat-cepat. Jadilah dia pemimpin upacara. Ketika bendera akan diderek naik, itu kan yang harus dibilang oleh pemimpin upacara, kepada Sang Saka Merah Putih hormat gerak, itu kan harus dibilang. Iya, betul. Biasa ikut upacara. Iya, baik. Karena anak ini tidak pernah ikut upacara, apa yang terjadi? Dia selalu salah dengar. Harusnya kepada Sang Saka Merah Putih hormat gerak. Waktu itu dia jadi pemimpin upacara, dia tidak tahu mau bilang apa. Ini sudah naik pada Sang Saka Merah Putih. Dia sekali lagi tidak pernah ikut upacara. Akhirnya apa dibilang? Dia ingat-ingat apa yang mau dibilang orang ini. Ternyata dia bilang kepada Sang Kamera padahal putih. Itu karena harusnya Sang Saka Merah Putih, dia bilang kepada Sang Kamera padahal putih. Itu ya, efek buruk kalau sekolah tidak selesai, ya. Sekolah cuma sampai gerbang. Jadi bagusnya memang kalau belajar berunut, ya, satu kitab, ya, kitab selesai, ya, jangan belum selesai sudah pindah guru, pindah macam-macam, rawan. Alhamdulillah kita di masjid ini dulu Riyadhus Shalihin selesai sama beliau Ustadz kita. Sekarang dulu Al-Marjan itu insya Allah selesai. Jadi ikuti terus, ya, jangan sampai tidak selesai.
Nah, saudara sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, saya cuma akan menyebutkan satu saja di bagian pertama dalam kitab Tauhid, tapi sebagai pengantarnya tentang kitab Tauhid atau pelajaran Tauhid, kita sering dengar kalimat belajar Tauhid, tapi tidak sedikit juga kita mendengar kalimat belajar akidah, ya, itu akidahnya rawan. Nah, sekarang untuk itu perlu kita mengerti apa perbedaan akidah dan tauhid, gitu ya. Akidah, ikhwan sekalian, itu secara bahasa asal dari kata aqada yaqidu, ya, aqdan, ya, au aqidatan. Jadi dia ar-rabtul qawi. Jadi akidah itu adalah sebuah ikatan yang kuat. Itu secara bahasa. Secara istilah, akidah itu adalah ar-rabtul qawi, dia ikatan yang kuat, yang aqidu ala qalbil mar, yang dia menghunjam, ya, terikat dengan kuat dan menghunjam dalam hati seseorang, ya, yattakhiduhu dinan wa madhaban, yang dengan akidah yang tertancap, terhunjam di dalam hati seseorang, orang itu akan menjadikannya sebagai agama dan madhab, ya. Wala yatatarraku alaihi aw fihi asyak. Jadi akidah itu adalah sebuah ikatan yang kuat yang menghunjam di dalam hati seseorang, yang dijadikan sebagai agama, patokan agama, bahkan madhabnya, yang tidak dicemari oleh keraguan. Jadi akidah itu syaratnya dia harus terhunjam dengan kuat dalam hati seseorang, dan dia tidak ada keraguan, tidak ada kotoran keraguan. Itu namanya akidah. Sedangkan tauhid itu sederhananya, kalau tidak apa-apa kita ambil definisinya, asal katanya wahada yuwahidu, tauhid bermakna al-ifrad, ya, pengesaan. Dan secara istilah tauhid itu adalah ifradullahi bimakhtassa bihi. Jadi tauhid adalah pengesaan Allah, ya, terhadap apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Khusus sekalian, akidah terbagi dua, ya. Ada yang sahihah, ada akidah sahih, ada akidah yang batil. Dan hebatnya, ini yang adinda, ananda semua yang antum mahasiswa, ya? Mahasiswa di mana? Ya, di mana? Di? Oh, masya Allah. Antum rata-rata mahasiswa, ya? Hah? Siswa-siswa. Oh, ini yang di depan-depan mahasiswa. Tapi ya, yang mahasiswa yang mana? Antum? Oh, yakin antum mahasiswa? Jangan sampai mahasiswa. Akidah, khusus sekalian, terbagi dua. Ada akidah yang sahih, ada akidah yang batil. Dia terlepas dari dia sahih atau batil, hebatnya akidah itu ketika dia sudah terhunjam di dalam hati seseorang, dia menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Dia bisa menggerakkan seseorang itu, orang itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar, yang kata orang di luar nurul. Nah, ya, luar biasa akidah itu. Dia benar, dia akidah sahih atau batil, dua-duanya bisa menggerakkan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal, yang bahkan bisa merugikan dirinya sendiri. Itulah efek akidah. Coba kita ambil contoh.
akidah batilah. Tahu Syiah? Tahu Syiah? Ya. Dalam akidah Syiah yang namanya mut'ah itu ibadah. Itu ibadah. Dan itu diyakini orang yang penganutnya. Hampir tidak, bahkan tidak masuk akal. Ada orang, ada cewek yang mau digilir oleh laki-laki. Sekian banyak orang. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ada orang rela dia cewek ya mau digilir oleh bermacam-macam laki-laki. Bahkan kejadian awal tahun 2000 itu diceritakan, ada buku khusus tentang kenapa kita menolak Syiah. Itu ada wanita digilir oleh 2 bersaudara. Ya, tidak masuk akal tuh. Dan sesuatu yang dia menjijikkan dan tidak masuk akal. Karena hukum asalnya tidak ada ceritanya orang mau melakukan hubungan biologis, termasuk di dalamnya hubungan fisika dan kimia, ya, mau begitu saja. Tidak ada. Sebab tidak ada ceritanya orang jatuh dalam kemaksiatan besar langsung jatuh satu kali. Tidak ada. Orang itu pelan-pelan. Tapi ini langsung mau. Tahu kenapa? Karena akidahnya mengajarkan bahwa mut'ah itu adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Antum bisa bayangkan dalam kitab-kitab mereka disebut bahwa barang siapa yang bermut'ah satu kali, ya, man tamatta'a marratan atau bimra'atin muslimah, siapa yang bermut'ah maka setiap tetes air maninya akan disalawati oleh 70.000 malaikat. Itulah akidah. Nah, maka itulah yang akan mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal. Ya, itu hebatnya akidah. Antum tahu akidah yang siapa itu yang pernah masuk penjara itu? Termasuk Lia Eden yang dulu memang sangat edan itu. Iya tuh. Itu salah satu ajarannya. Kalau Anda betul-betul orang suci, kan orang mau bergabung sama dia itu harus orang suci. Nah, untuk membuktikan Anda orang suci, harus rela siap untuk dijilat oleh anjingnya. Tapi tahukah antum bahwa salah satu pengikutnya itu orang yang sangat cerdas? Ada salah satu pengikutnya dan itu orang cerdas. Dia pengasuh rubrik psikologi di tahun 90-an sampai tahun awal 2000. Saya masih sering baca satu majalah di Indonesia. Ada satu pengasuh ibu-ibu cerdas, psikolog, pengasuh rubrik psikologi di satu majalah. Itu jadi pengikutnya, ikut, tidak masuk akal. Tapi begitulah, dia tidak ada hubungannya dengan akal, dia hubungannya dengan keyakinan. Nah, itulah akidah. Termasuk akidah kita, akidah Islamiyah, akidah yang sahih. Banyak perbuatan yang tidak masuk akal antum lakukan, kita lakukan. Saudara-saudara kita yang berperang, ikut berjuang, mati, itu kan, mau-maunya Anda mati, tapi tidak. Ini sedikit penjelasan tentang akidah. Tidak masuk akal. Cewek-cewek yang mau rela di mut'ah itu ndak kena. Kalau antum nasihati cuma bilang dengan kalimat yang biasa antum dengar, jangan ya dek ya, ndak laku. Jangan ya dek, ndak laku. Itu akidah, ya. Itu khos kalian. Kemudian tauhid. Tauhid ini secara khusus dia lawan dari kesyirikan. Jadi akidah itu lebih umum, sedangkan tauhid lebih khusus. Itu mukadimahnya. Kemudian khos kalian, kita masuk ke kitab tauhid sedikit. Kita lihat ayat pertama yang tercantum atau dicantumkan oleh Syekh dalam kitab tauhid yang sangat sederhana itu, yaitu dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Betul begitu tak? Baik. Khusus kalian, semua kalimat dalam bahasa Arab kalau rentetannya itu dimulai dengan kalimat nafi, kemudian ditutup dengan isbat, maka itu adalah kalimat yang sangat kuat. Seperti la ilaha illallah, itu kalimat yang sangat kuat karena dimulai dengan penafian. Apa bahasa Indonesianya penafian itu? Begitu juga mandi? Begitu jadi penafian, kemudian ditutup dengan penegasan, isbat. Itu kuat sekali. La ilaha illallah. Sama dengan kalimat ini. Wa ma khalaqtu, ma, tidaklah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kecuali. Maka itu kalimat yang sangat kuat. Kalau saya bilang sama istri saya sangat mencintaimu, itu kalimat biasa. Kalimat biasa itu uminya ketawa-ketawa dengar itu. Saya sangat mencintaimu. Ya. Dikasih naik sedikit levelnya. Engkau adalah wanita yang paling saya cintai. Itu sudah naik levelnya tapi belum kuat, tidak terlalu kuat. Ya. Tapi kalau saya bilang tidak ada wanita yang paling saya cintai kecuali kamu, itu kuat sekali, kuat sekali, karena dia didahului dengan nafi dan ditutup dengan isbat. Begitulah kalimat ini. Antum pelan-pelan ikuti kalimatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus dipahami oleh setiap hamba, bahwa kehadiran kita di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah, untuk beribadah. Ya. Karena itulah tujuan pokok Allah menciptakan kita, salah satu jenis manusia. Sayangnya, khusus kalian, kalimat itu mendatangkan pertanyaan. Kalau memang Allah menciptakan jin dan manusia supaya kita beribadah kepadanya, kenapa Pak Ale? Tahu ada pakai bahasa? Kenapa kenyataan di dunia ini masih ada orang yang hamba Allah atau orang yang mengaku sebagai hamba Allah tapi tidak beribadah kepada Allah? Ada tuh? Ada orang yang mengaku sebagai hamba Allah tapi tidak beribadah tuh? Tidak sholat? Ada. Bahkan banyak. Iya. Nanti mereka beribadah betul, sholat kalau dapat masalah. Iya. Dapat masalah. Jadi banyak masalah. Ya Allah, ujian apa lagi ini kepada hambamu ini? Nah, itu. Ya. Jawabannya adalah kalimat terakhir, illa liya'budun. Anak muda yang belajar bahasa Arab, antum pasti paham ini. Hikmahnya, kalau ada pertanyaan, kenapa kalau kita membaca ayat itu kita dapatkan kesimpulan bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, tapi kenapa kenyataannya masih ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Maka jawabannya adalah ujung kalimatnya, liya'budun, illa liya'budun. Itu penting. Liya'budun itu menggunakan lam yang disebut sebagai lam kai, lam supaya.
Penggunaan kalimat lam supaya itulah justru menunjukkan Allah itu tidak suka maksa-maksa. Tidak suka maksa-maksa. Memang kita diciptakan untuk beribadah, tapi Allah tidak paksa kita. Karena Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," supaya dia beribadah. Kalau ini HP, antum tegur saya, sapa saya, "Ustaz, kenapa bawa HP?" Atau katakanlah saya bawa buku, buku lebih bagus. Saya bawa buku tebal lah gitu. Ya. "Ustaz, lima tahmilul kitab, lima ta'khudul kitab, lima ta'khudul kitab." Kenapa bawa kitab, Ustaz? Maka saya akan bilang, "Ahmilul kitab li aqra." Saya bawa buku ini untuk saya baca. Kenyataannya boleh jadi saya baca, boleh jadi tidak. Begitulah maksudnya. Allah menciptakan jin dan manusia supaya jin dan manusia itu beribadah kepadanya. Tapi boleh jadi jin dan manusia itu beribadah kepadanya, boleh jadi tidak. Dan itu membuktikan sekali lagi Allah tidak paksa hambanya. Kau beribadah silakan, tidak mau tidak, tapi sudah dikasih garis. Kalau kau beribadah balasannya surga, tidak mau tidak apa-apa, cuma ujungnya adalah neraka. Selesai itu. Allah Tuhan kita itu tidak memaksa-paksa, dan memang memaksa itu tidak baik. Tidak baik. Yang namanya sesuatu dipaksakan tidak baik. Cinta saja kalau dipaksakan tidak baik. Tidak baik. Ya, tidak baik. Maka Allah mengajar kita lewat ayat ini, ya, "Saya ciptakan kalian wahai jin dan manusia, ya, tidaklah saya lakukan itu kecuali untuk kalian beribadah kepada Aku." Anda harus tahu bahwa kehadiran Anda itu untuk beribadah. Tapi kalau mau kau, ya silahkan. Kalau mau kau beribadah sesuai dengan perintah, ya tempatmu di surga. Kalau tidak mau tidak apa-apa juga, tapi tempatnya di neraka. Maka jangan protes-protes. Nah, inilah kadang-kadang main otaknya. Ini banyak saudara-saudara kita main otaknya kalau berhubungan dengan ya ketetapan-ketetapan. Kenapa? Tuhan menciptakan kita. Kalau Tuhan itu maha kuasa, ngapain dia ciptakan kita? Berarti Tuhan butuh dong sama kita. Itu loh. Oh, itu tidak boleh kau tanya-tanya. Ya. Allah itu fa'alul lima yurid. Dia berkuasa melakukan apa saja yang dia mau. Mirip-mirip kalau Anda masuk di perusahaannya orang. Ya, Anda kerabatnya, tapi ditetapkan jadi OB. Tidak boleh Anda protes-protes. Saya ini kan ipar kamu, kenapa saya jadi OB? Harusnya kan jadi staff, bahkan kalau bisa saya jadi manajer. Kenapa itu orang lain? Anda boleh kau protes-protes, kau tidak punya hak. Apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sulit. Baik, pelan-pelan. Sampai jam berapa ini, Ustaz? Hah? Deh, mangantong itu Ustaz. Pemain pengganti gini, Ustaz. Baik. Itu pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Illa liya'budun. Nah, sekarang kita mundur lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dua makhluk ini, yaitu jin dan manusia, kemudian disebut sebagai mukallaf. Kalau begitu, dia datangkan pertanyaan, dia bisa mendatangkan pertanyaan. Kita manusia sama dengan jin, mukallaf, diberikan beban untuk beribadah, dan ada balasannya, yaitu entah surga, entah neraka. Sekarang golongan jin, kalau dia maksiat, dia akan masuk neraka. Itu biasa kita dengar, toh? Iya. Tapi kalau golongan jin yang mukallaf itu berbuat baik, suka beribadah, lalu masuk surga. Sekarang pertanyaannya adalah, surganya di mana? Pernah dengar pertanyaan itu? Atau tidak pernah antum tanya-tanya? Nah, itulah pentingnya ya kita ya kalau baca sesuatu diharapkan dipikir-pikir, ditadaburi, kira-kira kenapa ini. Ya, kalau begitu nanti tugas antum cari-cari.
bahwa jin masuk surga, tapi nanti surganya di mana? Apa nanti sama-sama satu surga atau di surga yang lain? Nanti di episode berikutnya saja ya. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dalam ayat ini, khos sekalian, jin disebut lebih dulu daripada manusia. Itu memberikan beberapa petunjuk atau beberapa pesan. Yang pertama, bahwa jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Dia lebih dulu ada daripada manusia. Yang kedua, bahwa jin itu lebih kuat daripada manusia. Jin punya kelebihan, ya tamassal, dia bisa merubah-rubah ya tubuhnya, dan dia bisa masuk ke dalam tubuh makhluk yang dia kehendaki. Itu kelebihan jin. Semua ayat dalam Al-Quran itu ketika bicara tentang jin dan manusia akan memberikan petunjuk ini, bahwa jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia, jin lebih kuat daripada manusia, kecuali di satu ayat yang akan memberikan petunjuk bahwa ada manusia yang lebih kuat dari jin. Di kisah Nabi Sulaiman. Siapa Ustadz yang hafid di sini? Kisah ketika Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha, wahai kalian para menteriku, siapakah yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balkis kepadaku qabla ayatuni muslimin, sebelum dia datang berserah diri, menyerahkan dirinya kepadaku. Dalam ayat itu disebutkan lanjutannya, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dah? Oh, itu hebat itu. Tapi ternyata lanjutan ayatnya, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata menterinya yang dari golongan manusia, saya bisa lebih cepat dari jin ifrit itu. Kalau ifrit cuma bisa mendatangkan kepadamu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, saya bisa mendatangkan kepadamu lebih cepat, yaitu sebelum matamu berkedip. Kira-kira pengesenan apa aja? Ilmu apa itu? Ilmu apa itu? Perlu dipelajari. Kok bisa dia lebih cepat sebelum matanya berkedip Nabi Sulaiman, dia sudah datang itu singgasana itu. Nah, itu kalau ifrit cuma bilang saya bisa datangkan sebelum kau berdiri. Nah, ini juga pertanyaan, cari tahu ya. Atau saya kasih tahu sekarang? Kasih tahu ya. Ya, jangan sampai kasih tahu Ustaz. Jangan begitu, jangan ya Dek, ya gitu ya. Nah, jawabannya adalah, ilmu orang itu adalah, dia adalah orang yang mustajabud doa. Dia adalah orang yang doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Jadi begitu dia satu kali berdoa, langsung jadi. Langsung jadi. Nah, itulah yang disebutkan salah satu karomah, ya, satu karomah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-jin ikhwas sekalian, kata para ulama bahwa semua kata dalam bahasa Arab kalau bertemu jim dan nun maka pasti maknanya tidak kelihatan, dia ghaib. Nah, sekarang kita coba-coba, nanti bantu saya. Kalimat pertama yang bertemu huruf jim dan nun bermakna ghaib adalah janin. Dinamakan janin karena dia tidak kelihatan secara langsung karena dia tertutup oleh perut sang ibu. Kemudian perisai dinamakan perisai dengan kalimat bahasa Arab junnah karena dia menutup antara sang pemegang perisai itu dengan lawannya. Ya. Apalagi
jannatun, yang antum terjemahkan menjadi syurga. Minta maaf, saya belok sedikit. Ada dosen saya dulu di UIN tidak setuju dengan terjemahan jannah dengan syurga. Beliau bilang sebut jannah saja, jangan sebut syurga. Nah, ternyata beliau perspektif akidah. Beliau mengatakan sebut syurga itu asal katanya syurga loka dalam bahasa Sanskerta, dan itu punya makna. Syurga loka itu adalah tempat di mana sang dewa itu akan beristirahat di tempat itu ditemani oleh bidadari. Nah, itulah sebabnya beliau juga bilang selain kalimat jannah, sebaiknya terjemahannya tetap jannah, jangan jadi syurga, sebagaimana kalimat hurun ain. Hurun ain diterjemahkan menjadi bidadari. Bidadari kata beliau itu sebaiknya jangan diterjemahkan ke situ, dia tetap dengan hurun ain. Tapi apa boleh buat? Agak sulit bahasa Indonesia menetapkan itu. Beliau mengatakan bidadari itu dalam akidah orang Hindu, dia adalah makhluk berjenis kelamin perempuan yang sangat cantik jelita, yang nanti bertugas menemani sang dewa beristirahat. Di hari apa itu? Di hari dimana dia lagi lowong. Sang dewa, Tuhan itu lagi lowong, ada lowongnya. Jadi katanya Tuhan itu ada waktunya lowong, dia tidak kerja. Di mana dalilnya? Iya, ini antum harus tahu kronologinya. Al-Quran bercerita kepada kita, firman Allah, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. 6 hari. Ya. Dan ternyata itu ada pada akidah agama lain. Semuanya mengakui bahwa langit dan bumi ini diciptakan 6 hari. Nah, kalau begitu dalam satu pekan ada 7 hari. Berarti ada satu hari yang lowong. Akidah mereka itu satu hari itu lowong, itulah sang dewa beristirahat di sebuah tempat bernama syurga loka atau surga bersama sang bidadari. Itu dia. Saya jadi ingat Abu Hanifah dulu. Tidak apa-apa saya sebut tentang Abu Hanifah, kecerdasannya di ujungnya saja kisahnya. Ketika sang pendeta itu bilang, kalian ini orang bodoh, orang Islam bodoh-bodoh, terus beberapa pertanyaan kemudian ditanya oleh Abu Hanifah yang waktu itu masih umur disebut 12 tahun. Sampai di ujungnya sang pendeta itu mengatakan, itu Tuhan kalian dalam kitab suci kalian, kata sang pendeta itu bilang, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah, Tuhan kalian, kata sang pendeta itu, setiap hari punya kesibukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kata sang pendeta, pada kaum muslimin yang di situ ada Imam Abu Hanifah yang masih muda. Sekarang kalau Tuhan mau bilang kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah itu, Tuhan kalian, punya kesibukan. Kalau begitu kasih tahu saya, kata sang pendeta, apa kesibukannya Tuhanmu sekarang? Apa kesibukannya Tuhanmu sekarang? Dia lagi ngapain? Maka Abu Hanifah mengatakan, tidak ada yang jawab. Abu Hanifah berdiri mengatakan, wahai pendeta, kau mau tahu apa yang dilakukan Tuhanku sekarang? Kata sang pendeta, bocil, kau menjawab. Ternyata bukan bocil sembarangan. Maka Abu Hanifah mengatakan, kalau kau mau tahu, saya kasih tahu. Kata sang pendeta, oke, kasih tahu saya apa yang dilakukan Tuhanmu sekarang. Dia bilang, saya akan jawab tadi, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kata pendeta, kau turun dari mimbar itu, kau ke sini. Saya kasih tahu. Turun itu pendeta, karena mau sekali tahu jawabannya. Turun itu pendeta sampai di tempatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah berjalan menuju mimbar. Baru dia naik di atas mimbar, lalu dia mengatakan, coba ulang pertanyaanmu tadi.
Coba itu anak-anak dididik berani lawan profesor. Coba ulang. Kalian patut tuh anak-anak ini. Ya lain. Kalau kau mau tahu, ulangi. Dia bilang begini Pak, apa bikin Tuhanmu sekarang? Apa yang bikin Tuhanmu sekarang? Berdasarkan ayat tadi. Maka Abu Hanifah mengatakan, tadi kita di mana kita tadi? Di mana kita tadi Pak? Nah, di situ tadi, di mimbar kan? Saya tadi di mana? Di sini. Nah, sekarang saya di mana? Dia bilang sekarang kau di situ. Tuh anak-anak kan. Dia bilang, Abu Hanifah mengatakan, sekarang kau di mana? Di sini. Kau mau tahu apa yang dilakukan oleh Tuhanku hari ini? Ya lah iya, itu yang pertanyaanku. Tipak mau kau. Kan datang salah. Maka Abu Hanifah mengatakan, jawabannya, tadi kau ada di sini, saya ada di situ, ya. Sekarang terbalik, itulah yang dilakukan Tuhanku sekarang. Menggantikan posisimu dengan posisiku dan menggantikan posisiku di posisimu. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhanku sekarang. Begitu. Supaya anak-anak dilatih untuk berani. Jadi mahasiswa harus berani lawan pengujinya. Kalau berani tidak lulus. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin. Semua yang diciptakan, semua benda yang namanya bertemu antara jin dan nun itu bermakna ghaib. Dia kelihatan. Termasuklah jin. Jin tidak kelihatan. Maka ikhwas sekalian, tabi. Kalau ada orang mengaku dia pernah lihat jin dalam wujud aslinya, kandat toki. Itu pembohong, dan itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man idda'a annahu ra'al jinna faqad kadzaba atau faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku-ngaku pernah lihat jin dalam wujud aslinya, ya, maka sungguh dia telah kafir dari apa yang pernah diturunkan Allah kepada nabinya, yaitu di surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguh jin bisa melihat kalian dari arah mana saja, yang dari arah itu kalian tidak bisa melihatnya. Dari sini memberikan petunjuk kepada kita, jangan pernah percaya tabe. Dek, jangan gitu deh ya. Perhatikan sini. Jangan pernah percaya kalau ada orang bilang dia bisa menangkap jin lalu dimasukkan ke dalam botol. Pembohong. Bagaimana caranya? Ceritanya kau bisa kasih masuk jin dalam botol. Nah, jin itu sudah di dalam botol, minta tolong keluarkan saya. Apa keluarkan? Tidak perlu. Jin itu jangankan botol setipis itu. Tembok Cina, tembok Berlin saja dia tembus. Apalagi cuma tembok itu. Itu jangan pernah percaya kalau dia kasih masuk di situ. Dan alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2000-an ini, ya, itu sudah diungkap oleh Pesulap Merah. Saya berterima kasih sama Pesulap Merah. Lampung itu mana bisa? Cocok. Ini khas kalian. Jadi jin itu adalah makhluk yang tidak bisa kelihatan kalau dalam wujud aslinya, kecuali kalau dia berubah bentuk. Kalau dia berubah bentuk, ya, dan sering-sering berubah dalam bentuk binatang seperti ular. Kalau dia berubah jadi manusia, rata-rata dia berubah jadi kakek-kakek. Ya, kalau ada jin yang berubah jadi setan berubah jadi pemuda tampan, apalagi yang selalu dalam kisah-kisah legenda itu masuk itu siapa yang diusir sama mama tirinya, masuk di hutan ketemu sama malaikat, kakek-kakek tua. Itu bukan malaikat, itu jin yang berubah, ya. Ini khas kalian. Sudah habis waktu? Sudah habis Budi? Kenapa belum? Oh.
Capek mas sebenarnya. Saya loncat-loncat saya. Ada jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sedikit tentang jin. Alhasil ya sekalian, tidak boleh bermuamalah, bekerja sama dengan jin, sekalipun dikatakan jinnya itu jin putih, jin Islam. Karena hukum asalnya jin itu pembohong, sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan Abu Hurairah yang ketika dia menangkap sang pencuri itu, lalu dia diajar ayat kursi. Rasulullah mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia saat itu benar, tapi dia sebenarnya pembohong. Maka tidak boleh bermuamalah dengan jin. Tidak boleh. Apalagi kawin dengan jin, tidak boleh. Tidak boleh kawin dengan jin. Imam Malik pernah ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Imam kalau ada orang yang menikah dengan golongan jin? Beliau mengatakan akrahu dzalik, saya tidak suka. Maksudnya kemungkinan terjadi hubungan biologis antara jin dan manusia itu ada. Tetapi untuk sampai pada sakinah mawaddah warahmah itu tidak akan tercapai. Maka khos sekalian, jangan pernah percaya kalau ada yang bisa melihat jin dalam wujud asli lalu memelihara jin dan segala macam. Tidak boleh. Satu-satunya jin yang boleh dipelihara, bahkan sangat sunnah, bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk dipelihara, cuma satu, jin god. Nanti kalau kasih tahu saya, wal ins, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Al ins ikhwas sekalian, manusia dinamakan manusia karena dia berasal minimal dari dua kata. Manusia, kalimat pertamanya asalnya adalah al-unusatu. Al-unusa, dia adalah makhluk sosial. Manusia disebut al-insan, asal katanya unusa karena dia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Sejak Anda lahir, kita lahir, sampai kemudian mati nanti, itu tetap membutuhkan orang lain. Maka jangan sombong. Apapun yang Anda miliki, jangan sombong. Ada satu kalimat hikmah bagus sekali untuk mendefinisikan sombong itu. Sombong itu seperti layaknya seseorang yang berdiri di atas puncak gunung, dia melihat orang di bawahnya kecil semua, akhirnya dia sombong, padahal dia tidak sadar bahwa semua orang di bawah juga memandangnya kecil. Jadi jangan sombonglah. Orang sombong itu seperti layaknya orang yang berdiri di atas puncak gunung, dia pandang enteng semua orang di bawahnya. Cak dengan asing kok. Dia tidak menyangka dan tidak sadar bahwa orang yang di bawah juga melihat dia, kamu juga kecil. Jangan gitu ya dek ya. Begitu. Jangan boleh sombong. Mau sombong karena apa? Tidak perlu ada yang dia sombongkan. Yang kedua, manusia dinamakan manusia karena dia asal katanya an-nisyan. Dia lupa. Tabiat dasar kita adalah lupa. Tidak ada manusia yang tidak lupa, dan manusia pertama yang lupa adalah Adam alaihissalam, dan sampai hari kiamat manusia pasti ada sifat lupanya. Dan alhamdulillah, ternyata salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia adalah lupa. Untung ada lupa. Seandainya tidak ada lupa, bahaya. Bahkan ada satu penyakit yang obatnya adalah lupa. Disuruh lupa. Apa itu? Penyakit trauma. Dokter bilang ini penyakit trauma, disuruh lupakan. Jadi lupa itu sebuah nikmat. Bahkan ada satu hukum di dalam sholat kita itu terjadi karena lupa, sujud sahwi. Ya kan? Jadi lupakan saja. Yang penting jangan satu, lupakan ini. Jangan lupakan utangmu, bos. Ini juga bahaya. Suruh bicara utang ini bahaya, Pak. Saya juga dari dulu suka sekali tinggal di tengah-tengah orang kampung. Saya tidak terlalu suka tinggal di kompleks. Yang namanya tinggal di kompleks, betul-betul kompleks. Susah diatur orang di kompleks. Tapi kalau orang kampung, Anda kuasai 01-nya, Anda kuasai semuanya.
Tapi kalau nak benci ke 01-nya, ngusir kau juga. Nah, ya, rawan. Jadi ini penting, ini bahaya. Itu orang-orang berutang ini bahaya. Utang bahaya sekali. Kalau datang di rumah, deh menangis-menangis. Kita mami ini ku harap Ustaz, kasih utang ku. Yang lain tidak pernah mau kena kasih. Baik sekali kita Ustaz, kasih mengkono. Dikasih waktu nak datang pinjam menangis. Sekali nak jatuh tempo kita nak kasih menangis. Sudah beri semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka intinya adalah ayat ini sengaja ditempatkan oleh Al-Imam supaya kita sadar. Dia ditempatkan pertama kali supaya kita semua menyadari bahwa hukum asal kita diciptakan di permukaan bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua pasti ada ya kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan kehidupan kita dengan baik berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini ikhwan dan akhwat sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.